Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Soleh dan Soleha. Kita kembali lagi ya di pembelajaran tematik hari ini. Anak-anak, kita masih di tema 6 ya, cita-citaku, dan di subtema 1 yaitu aku dan cita-citaku. Materi pelajaran yang pertama yaitu ilmu pengetahuan sosial. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial hari ini adalah menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya, air, kemudian hewan ternak, dan tanaman budidaya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti angin untuk membangkitkan listrik, sungai untuk budidaya ikan dan udang, jagung sebagai sumber bahan makanan, dan tanah liat untuk membuat gerabah. Kemudian, pembelajaran selanjutnya yaitu menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, emas sebagai bahan baku perhiasan, belerang sebagai bahan baku kosmetik, dan grafit sebagai bahan baku pensil. Nah, kalian dapat perhatikan tabel berikut jenis sumber daya alam beserta pemanfaatannya. Yang pertama, minyak bumi. Aflur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuatan lilin. Kemudian biji besi sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga, bauksit sebagai bahan dasar pembuatan aluminium, marmer sebagai bahan bangunan rumah atau gedung, belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek, nikel sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat, dan grafit sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Materi yang kedua, SBDP. Materi SBDP hari ini yaitu tentang menyanyi sesuai panjang pendek nada. Untuk menyanyi sesuai panjang pendek nada, kita perlu mengetahui ketukan. Perhatikan melodi berikut. Nada sol dibunyikan selama 4 ketukan. Nada si dibunyikan selama 3 ketukan. Nada do dibunyikan selama 1 ketukan. Dan nada re dibunyikan selama 2 ketukan. Untuk menyanyi sesuai panjang pendek nada, kita perlu mengetahui ketukan. Perhatikan melodi berikut ya. Bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura, berbentuk garis lengkung. Pembelajaran yang kedua dari SBDP yaitu menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada.
Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Tanda tempo dalam lagu biasanya di bagian atas sebelah kiri. Tinggi dan rendah nada dapat diketahui saat kita menyanyikan lagu. Ada nada tinggi dan ada nada rendah. Perhatikan penggalan nada rendah. Tempo lagu ini adalah moderato atau sedang. Artinya lagu ini dinyanyikan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Not-not dalam lirik lagu memiliki tinggi dan rendah nada yang berbeda-beda. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Berikut adalah beberapa macam tempo dalam lagu. Yang pertama, tempo cepat disebut allegro. Contoh lagunya Indonesia Tetap Merdeka dan Cublek-Cublek Suweng. Yang kedua, tempo lambat atau disebut andante. Contoh lagunya Nyiur Hijau dan Butet. Yang ketiga, tempo sangat lambat atau disebut grave. Contoh lagunya Bagimu Negeri. Yang keempat, tempo sedang atau disebut moderato. Contoh lagunya Desaku Yang Kucinta, Tanah Airku, dan Soleram. Yang kelima, tempo seperti orang berbaris disebut marsia. Contoh lagunya Berkibarlah Benderaku, Indonesia Raya, Merah Putih, dan Maju Tak Gentar. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita selama-lamanya. Sorak bergembira, bergembira semua, bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita selama-lamanya. Alhamdulillah selesai sudah materi pembelajaran IPS dan SBDP hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.